Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Alves, NPM 20430027 dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama, teknik pengolahan data sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya, sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang atau staf catatan, atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Keuntungannya, teknik pengolahan data sentralisasi. Yang pertama, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Yang kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Yang ketiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. Yang keempat, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. Yang kelima, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Dan yang keenam, sentralisasi organisasi yang paling cocok di mana sumber daya dan informasi yang harus bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan, yang pada gilirannya mengurangi biaya. Kekurangannya teknik pengolahan data sentralisasi yaitu: yang pertama, dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra. Yang kedua, mengembangkan sistem dan arus informasi yang tepat. Yang ketiga, biaya pengembangan yang rendah. Dan yang keempat, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup resiko. Yang kedua, teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem distribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Keuntungannya teknik pengolahan data desentralisasi. Desentralisasi mengurangi beban yang kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Yang kedua, pengembangan keputusan lebih cepat. Ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi, karena setiap divisi produk diberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Ini memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Mereka mengembangkan keterampilan manajerial yang akan berguna bagi organisasi dalam jangka panjang. Desentralisasi memerlukan rentan yang lebih luas dari kontrol dan tingkat lebih sedikit dari organisasi. Ini mempercepat komunikasi. Yang ketiga, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas, fisik, dan personal terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansi, mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Mungkin ada kurangnya
keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangannya teknik pengolahan data desentralisasi adalah yang pertama, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas, fisik, dan personal terlatih. Karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansi mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Yang kedua, kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Yang ketiga, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Yang keempat, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Nomor 2, pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Yang pertama, wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. End user group bertanggung jawab atas cara pengolahannya datanya. Entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional didesentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Tidak ada alasan yang berhubungan dengan komputer di tempat lain. Selanjutnya, dapat dilakukan kontrol tingkat strategis yang lebih ketat terhadap inventory, cash flow, dan fungsi-fungsi yang membutuhkan kontrol secara pusat. Harus dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategis yang terpusat dan pengolahan data tingkat fungsional yang terdesentralisasi sepenuhnya. Data processing departemen serta departemen lainnya yang terkait merupakan calon utama yang akan terkena restrukturisasi pada organisasi. Selanjutnya, kemungkinan terbentuk jaringan baru dengan skala nasional atau internasional, atau dilakukan relokasi atau dihentikannya fungsi-fungsi yang tidak diperlukan. Selanjutnya, keterlibatan manajemen puncak sangat penting, baik dalam menangkap peluang-peluang yang dibawa oleh teknologi ini maupun berurusan dengan masalah-masalah politik yang diakibatkan oleh distributed data processing. Kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Manfaat pengolahan data terdistribusi dapat memberikan manfaat bagi sistem yang mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Antara lain, yang pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Alasan ekonomi yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan modularitas yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa memengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Selanjutnya, alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor
perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, pengolahan data terdistribusi juga memiliki kendala atau kekurangan, antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperlihatkan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Keamanan data yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Yang ketiga, sistem informasi terintegrasi merupakan sebuah sistem yang memungkinkan berbagai data untuk seluruh organisasi. Sistem terintegritas juga disebut sistem ERP, Enterprise Resource Planning, karena semua data operasional terletak pada database pusat dan dapat diakses oleh pengguna di suatu organisasi. Dengan sebuah sistem terintegrasi, perusahaan dapat menyimpan informasi secara elektronik. Yang keempat, tujuan utama pengolahan data distribusi. Otonomi lokal, memberikan tingkat ekonomi lokal dalam komputasi sebagai kelompok pemakai lokal. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat. Dialog terminal, membuat terminal mudah untuk dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Jarak menjadi nyata, membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Ketersediaan, availability, dan sebagainya. Menghindari kegagalan. Sistem yang dapat dilihat oleh pemakai dan pemaksimuman ketersediaan interface sistem sebagai pemakai, privasi dan keamanan, mencegah pengaksesan dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak jahat. Audit, ketepatan konsistensi. Selanjutnya, kemudahan pengubahan. Selanjutnya, proteksi. Program dan struktur data logik yang ada tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Yang terakhir, menyembunyikan kerumitan sistem sedapat mungkin, menyembunyikan kerumitan dan user. Baik, sekian presentasi saya mengenai tugas PDT. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.